Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari materi trigonometri yang telah diajarkan oleh Bu Husnul pada bimbingan tadi pagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri di semua kuadrat. Sebelum masuk dalam materi, kita harus mempelajari dulu mengenai ukuran sudut. Seperti yang pernah kita pelajari, ukuran sudut yang kita ketahui hanya berupa derajat ya. Jadi ya kita tinggal ambil busur, tinggal kita hitung saja berapa derajat suatu sudut gitu. Nah, tetapi di sini kita akan membahas juga mengenai radian. Radian sendiri itu apa? Dimisalkan ya, terdapat sebuah lingkaran. Ini kan pasti jari-jari ya. Ini pasti jari-jari. Nah, radian itu adalah ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Berarti ini sama ya. Jadi ketiga garis ini memiliki ukuran yang sama. Itu barulah kita sebut dengan satu radian. Nah, dari pemahaman seperti ini kita dapat membuat kesimpulan yaitu 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Nah, dari situ kita mengetahui jika 1 radian adalah 180 derajat per pi. Nah, dari sini kita ketahui jika ini kita kalikan ke ruas yang kiri, kita mengetahui bahwa pi radian itu sama saja 180 derajat. Nah, jadi dengan ketiga kesimpulan ini kita akan dimudahkan dalam menyelesaikan soal-soal nanti. Yaitu kita bisa mengubah dari derajat ke radian, bisa kita ubah dari radian ke derajat. Contohnya misal 120 derajat berapa radian? Nah, kita ketahui tadi rumusnya 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat. Nah, kalau 120 derajat, berarti kita bisa cari dengan 120 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Nah, ini kita selesaikan. Jadi kan 120 pi per 180 radian. Nah, kita coret. Lalu ini sama-sama dibagi 6 ya. Jadi 2 per 3 pi radian. Nah, gimana kalau kebalikannya dari radian ke derajat? Kita coba dari sini saja untuk sekalian pembuktian. Nah, misal 2 per 3 pi radian itu berapa derajat? Nah, kita ketahui 1 radian sama dengan 180 per pi. Berarti sama dengan 2 per 3 pi dikali 180 per pi. Nah, sama-sama pi kita coret. Sehingga sisa 2 per 3 kali 180. 180 bagi 3, 60. 60 kali 2, 120 derajat. Nah, sama kan? Jika sudah jelas, kita akan lanjut ke materi yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita misalkan ini segitiga ABC ya. A, B, C. Nah, ini pasti sudut siku-siku. Dan ini sudut B dan sudut C. Nah, untuk memberi nama pada sisinya, maka kita akan menamainya dari sudut di hadapannya. Misal, di sini sudut A, maka di sini adalah A, sisi A. Nah, jika di sini B, maka panjang sisi ini adalah B. Dan ini C, maka di sini ada C. Nah, kita ketahui bahwa suatu segitiga memiliki 3 sisi seperti ini. Dan salah satunya adalah siku-siku. Nah, kita kasih nama saja sisi-sisinya, yaitu di sini sisi miring. Sisi miring sendiri disebut juga hipotenusa.
hipotenusa. Nah, kita misalkan sudut C sini adalah alfa. Maka untuk mencari depan, miring, samping kanan, samping kiri itu kita lihat dari sudutnya. Jika kita mencari alfa, maka depannya sudut alfa adalah C. Jadi sini depan. Nah, berarti ini adalah sampingnya sudut. Di sini adalah samping. Dan sini tetap aja miring ya, untuk membedakan antara samping dan miring, karena bisa dibilang ini kan samping dan di sini juga samping gitu. Jadi pembedaannya di sini samping dan di sini adalah miring. Nah, kita akan belajar rasio-rasio pada trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, seperti yang sudah kita pelajari di fisika. Nah, maka sin alfa adalah, rumusin adalah depan per miring. Sehingga depan sudut alfa adalah C dan miringnya adalah A. Sehingga sin A adalah C per A. Nah, lalu jika kosinus, cos A adalah, yaitu rumusnya samping per miring. Sehingga samping sudutnya adalah B dan miringnya A. Sehingga B per A. Setelah itu tan alfa, rumusnya adalah depan per samping. Nah, depan sudut alfa adalah C dan sampingnya adalah B. Nah, seperti ini ya, seperti yang telah kita pelajari di fisika, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, selain tiga ini, kita akan mempelajari tiga rasio lainnya, yaitu kosek, sek, dan kotan. Ini kosekan, ini sekan, dan ini kotangan. Kosekan itu sama aja 1 per sin alfa ya, dan sekan itu 1 per cos alfa, dan kotangan yaitu 1 per tan alfa. Nah, sehingga ini sama aja miring per depan, kan kebalikan dari sin ya, berarti ini kebalikannya, ini berarti ya miring per samping, dan kebalikan dari ini sehingga samping per depan. Atau aja ini ya A per C, ini A per B, dan ini B per C. Nah, selain itu tangen itu juga memiliki rumus, yaitu sin per cos. Nah, sehingga kalau tannya sin per cos, kalau kotangannya ya sama saja, kita balik cos per sin. Nah, ini bisa kalian hafalin atau kalian pelajari saja. Kalau kita mencari alfa yang ada di sudut ini menjadi acuannya. Jika sudut yang ini yang ditanyakan, maka depannya adalah yang ini, yang B, sampingnya adalah C, dan miringnya A. Nah, kita melihat sesuai sudutnya saja yang diketahui atau yang dicari itu apa. Lalu kita akan mempelajari sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, sekarang kita akan mempelajari sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Saya buatkan tabel aja untuk lebih mudah memahaminya. Trigonometri itu kan sin konstan ya. Lalu sudut-sudut istimewanya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk mencari sin konstan sudah kita pelajari untuk yang tadi ya, rumus sin, rumus cos, rumus tan, terus kosekan, sekan, dan kotangan ya. Nah, kita akan mencari sudut-sudut istimewanya. Yang ini bisa kalian hafalkan ya, ataupun kalian pahami saja, mungkin akan lebih mudah. Nah, untuk mencari sin 0 ya tetap 0. Sin 30,
setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Nah, gimana cara mencarinya? Untuk memudahkannya, kita bisa menggunakan cara yang simple ya. Misal sin 0, kita cari sini sin 0 derajat. Nah, kita misalkan saja itu setengah dikali akar 0. Setengah dari akar 0 ya 0, ya kan? Maka di sini 0. Nah, untuk sin 30 derajat sama dengan setengah dikali akar 1. Nah, setengah kali akar 1 tetap akar 1 ya tetap 1 ya. Jadi setengah kali akar 1 ya setengah. Nah, untuk sin 45 derajat berarti setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ya gimana menyederhanakan, karena itu sudah paling sederhana, jadi ya setengah akar 2. Lalu ini sin 60 derajat berarti setengah kali akar 012, berarti sini 3. Jadi setengah akar 3 kan, nggak bisa disederhanakan lagi. Lalu yang terakhir sin 90 derajat yaitu setengah dikali akar, karena 0, 1, 2, 3 berarti tinggal 4, sama dengan setengah dikali akar 4 berapa? Kan akar 4 kan 2, sehingga setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, ini bisa kalian gunakan jika kalian tidak ingin menghafalkannya atau tiba-tiba lupa. Nah, berarti di sini setengah kali akar 0, setengah kali akar 1, setengah kali akar 2, setengah kali akar 3, dan setengah kali akar 4. Nah, ini bisa kalian urutin seperti itu. Nah, kalau untuk cos, kita tinggal balikan saja dari sin. Kalau ini dari 0, kalau cos berarti dari 1. Kita urutin dari belakang. Jadi 1, pindah ke depan, setengah akar 3, yang ini tetap ya. Lalu ini pindah sini. Dan yang terakhir kita taruh di belakang. Nah, kalau untuk tangan ya kita tinggal bagi saja ya. Kan tangan tadi itu rumusnya ini, sin per cos kan. Nah, kita bagi aja. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya 1 kan. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Dan 1 bagi 0 ya tak terhingga ya, tak terdefinisi. Seperti pelajaran yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu tentang asinto tegak. Kalau penyebabnya tidak boleh sama dengan 0 kan, karena kalau penyebabnya sama dengan 0 itu tidak dapat dihitung atau tak terdefinisi. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa yang bisa kalian hafalkan, karena dengan kalian menghafal sudut-sudut istimewa ini akan dimudahkan dalam pembelajaran selanjutnya untuk mencari sudut-sudut lainnya yang lebih dari 90 derajat. Nah, kita akan pelajari di dalam materi trigonometri pada setiap kuadran diagram kartesius. Nah, sebelum masuk dalam materi trigonometri pada diagram kartesius, kita harus sudah hafal ya mengenai sin konstan. Nah, untuk memudahkannya dalam menghafalkan sin konstan, untuk sin kita bisa hafalkan demi. Sin demi berarti depan per miring. Kalau cos ya sami. Cos berarti sami, yaitu samping per miring. Dan tangen yaitu desa, yaitu depan per samping. Kalau ini ya kosekan 1 per sin, kalau sekan itu 1 per cos, kalau kotangan kan ada tannya, sudah pasti 1 per tan ya. Nah, selain itu, untuk menghafalkan sudut istimewa itu, menurut yang telah diajarkan oleh Bu Husnul, kita dapat menggunakan metode jari. Nah, kita kan memiliki jari itu 5 ya. Nah, kita misalkan jempol ini adalah 1 dan kelingking ini adalah 0. Jadi kita hafalkan dari sudut istimewa ini kan ada 5. Yaitu di sini berarti 0, di sini 30, di sini 45, di sini 60, di sini 90. Sehingga nilainya di sini adalah 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1 yaitu setengah, dan 0. Nah, itu untuk memudahkannya, yaitu jika dari jempol itu untuk mencari cos, yaitu cospol, bisa disingkat cospol, yaitu untuk mencari cos kita mulai dari jempol. Nah, tadi ini jempol ini kan nilainya 1.
Nah, setiap untuk memulai sudut kita awali dengan sudut 0 derajat. Sehingga pasti sini 0 berarti nilainya adalah 1. 30 berarti setengah akar 3, 45 berarti setengah akar 2, 60 berarti setengah, dan 90 berarti 0. Nah, untuk mencari sin, nah kita mulai dari jentik atau kelingking ya. Bisa disingkat dengan sin T, yaitu sin dari jentik, dan yang tadi itu kospol, yaitu untuk mencari kos mulai dari jempol. Nah, kita mulai dari jentik atau kelingking. Kita mulai dari 0 derajat, yaitu 0. Nilai jentik tadi atau kelingking kan 0 ya, berarti 0. 30 itu berarti setengah, 45 itu setengah akar 2, 60 setengah akar 3, dan 90 adalah 1. Nah, itu cara-cara untuk memudahkan kalian untuk menghafalkan yang tadi ya. Itu bisa kalian menggunakan cara apapun aja untuk kalian mudah dalam memahaminya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi trigonometri pada diagram kartesius. Nah, sekarang kita akan mempelajari trigonometri pada diagram kartesius. Kita ketahui diagram kartesius kan bentuknya seperti ini, dengan memiliki 4 bagian ya, yang telah kita pelajari, yaitu bagian sini adalah kuadran 1, bagian sini adalah kuadran 2, bagian sini adalah kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Nah, kita misalkan di sini sudut itu kita mulai dari sini 0 derajat. Di sini berarti 90 derajat, di sini 180 derajat, dan di sini 270 derajat. Nah, kita lihat seperti ini ya. Kita ketahui kalau arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam berarti positif, dan kalau arahnya searah dengan jarum jam berarti negatif ya. Untuk mengetahui sin, cos, tan dari sudut yang lebih dari 90 derajat, maka kita dapat menggunakan dari diagram kartesius ini. Nah, kita kan ketahui tadi itu sudutnya dari 0 sampai 90. Nah, itu berada di kuadran 1 semua kan. Nah, gimana kalau yang ada di kuadran 2 dan kuadran 3 dan kuadran 4? Nah, itu bisa kita cari dengan mempelajari sudut istimewa ini. Untuk mencari sudut di dalam kuadran 1, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu alfa. Yaitu ya alfa itu yang tadi ini ya, 0, 30, 45, 60, 90. Dan yang cara satu lagi yaitu 90 min alfa. Mengapa 90 min alfa? Kan 90 di sini. Min alfa berarti sini kan? Nah, berarti 90 min alfa. Dengan kita lihat dari sumbu vertikal, yaitu 90 min alfa. Kalau horizontal ya alfa saja gitu kan. Yaitu kan sama aja alfa tambah 0 ya. Jadi tetap aja alfa. Nah, untuk kuadran 2 gimana? Untuk mencari sudut-sudut di dalam sini berarti kan 90 ditambah alfa. Kan ke sini. Kita lihat dari sumbu vertikalnya, berarti kan di sini 90 tambah alfa. Kalau dari horizontal berarti 180 dikurangi alfa. Untuk kuadran 3, untuk dari kita lihat dari horizontal sehingga 180 plus alfa karena ini berada di sebelah sini, dan dari arah vertikal yaitu 270 min alfa. Untuk kuadran 4 gimana? Sama saja seperti tadi. Dari arah horizontal kita lihat berarti kan 0 ini sama aja 360 derajat ya. Berarti kan 360 min alfa, dan di sini 270 plus alfa. Nah, berarti di sini ada dua cara yang bisa kita pilih. Kita tebelin dulu ya untuk membedakannya. Nih. Nah, seperti ini. Kita lihat perbedaannya pada bagian rumus paling atas dan rumus paling bagian bawah. Nah, yang atas ini kan ini 180 dan 360. Yang bawah itu 90 dan 270. Nah, mengapa kita bedakan seperti ini? Karena ini akan mempengaruhi ketika kita akan mencari sin kostannya nanti.
Nah, jika kita gunakan rumus yang warna biru, maka rasio yang kita gunakan tetap. Jika sin, tetap sin. Jika cos, tetap cos. Jika tan, tetap tan. Nah, berarti yang biru ini tetap. Nah, jika kita menggunakan rumus yang warna merah, yaitu yang bagian bawah, kita harus mengubah dari sin menjadi cos dan cos menjadi sin. Nah, jika kita ditanya sin 120 derajat, lalu kita menggunakan rumus yang bawah, maka kita harus mengubahnya dari sin menjadi cos. Nah, selain itu, pada kuadran 1 kita ketahui semua itu positif. Berarti sinnya positif, cosnya positif, tannya positif. Kalau kuadran 2, ini sinnya positif, kosekannya positif. Kenapa kosekannya positif? Ya karena kalau sinnya positif, ya berarti kebalikannya kan kosekan, ya berarti juga positif. Lalu untuk kuadran 3 itu tannya yang positif dan kotangannya positif. Jika kuadran 4 cosnya positif dan sekannya itu positif. Nah, berarti di kuadran 2 selain sin yaitu seperti cos, tangen, kotangan dan lain-lainnya itu negatif. Berarti ya di kuadran 3 dan 4 ya seperti itu juga. Nah, mungkin penjelasan dari saya, jika dijelaskan seperti ini aja mungkin kurang begitu paham. Jadi kita akan coba masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, kita coba masuk contoh soal yang pertama. Misalkan kita disuruh mencari sin 120 derajat. Nah, itu berapa? Nah, di dalam istimewa tadi kan tidak ada ya, kan cuma sampai 90. Nah, itu gimana? Nah, kita cari dari diagram kartesius tadi. 120 derajat itu kan antara 90 dan 180, sehingga dia berada di diagram atau berada di kuadran 2. Nah, seperti yang kita tahu, kuadran 2 sinnya itu positif. Sehingga pasti hasil sin 120 derajat itu positif hasilnya. Nah, kita tinggal pilih, kita gunakan cara yang atas atau cara yang bawah. Nah, kita gunakan cara keduanya saja ya. Berarti cara yang pertama, sin sama dengan 180 dikurangi berapa dari 120? Berarti kan 180 kurangi 120 kan 60. Nah, 180 kurangi 60 kan 120, benar. Nah, untuk yang bawah berarti sin 90 ditambah sin 90. Berarti 90 tambah berapa ada 120? Sehingga kan 120 dikurangi 90 adalah 30 derajat. Nah, seperti ini kan. Nah, untuk mencarinya, kita abaikan bagian depan ininya. Kita abaikan yang bagian depan. Bagian depan ini hanya untuk penunjuk untuk tetap ataupun merubah dari rasionya. Kita lihat dari bagian belakangnya. Kita fokus ke bagian belakangnya. Nah, itu positif ataupun negatif itu tidak akan merubah apapun. Jadi, mencarinya, ini sin, ini kita langsung hilangkan ya. Karena 180 tetap, 180 ini tetap ya tadi. Maka tetap kita tulis sin, bukan cos. Jadi sin 60. Jika yang bawah, karena ini 90, pakai cara yang bawah, maka kita harus rubah kan dari sin menjadi cos. Berarti cos 90-nya hilang, lalu menjadi cos 30. Nah, itulah gunanya kita menghafalkan sudut istimewa tadi. Nah, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, lalu cos 30 berapa? Setengah akar 3. Nah, berarti hasilnya seperti ini. Karena ini di kuadran 2, sin positif ya sudah pasti ini positif ya. Nah, tapi kamu jangan melihat dari cos ini. Kita lihat tuh dari bentuk awalnya. Bukan yang menjadi patokan tuh yang ini. Yang jadi patokan tuh yang ini. Jadi, kalau ini meskipun cos tetap positif ya. Kita lihat dari acuan soalnya. Jika sin ya berarti positif karena di kuadran 2. Nah, kita coba di soal selanjutnya. Contoh soal yang kedua, kita disuruh mencari
cos 210 derajat itu berapa? Nah, kita seperti yang tadi aja menggunakan dua cara aja untuk untuk pembuktian bahwa dua cara itu sama-sama benar jawabannya. Nah, 210 itu berada di kuadran 3 kan, yaitu antara 180 dan 270. Nah, kita gunakan cara yang atas dan bawah. Jadi, cos 180 tambah berapa ada 210, yaitu tambah 30. Dan yang bawah, cos 270 dikurangi berapa ada 210, berarti kan 270 kurangi 210 kan 60. Kurangi 60 sama dengan, nah, kita lihat ini berada di kuadran 3. Yang positif hanyalah tan, berarti cos ini keduanya ini harus negatif. Jadi kita tulis dulu negatif, negatif. Karena ini 180 pakai cara yang atas yaitu tetap, maka tetap cos. Kalau ini hilang jadi cos 30. Dan yang bawah karena pakai cara yang bawah juga, jadi kan berubah dari cos menjadi sin, dari sin menjadi cos. Jadi min sin 270 hilang, sin 60. Nah, lalu kita pastikan nih jawabannya min ya. Nah, kita lihat di sudut istimewanya. Cos 30 setengah akar 3. Nah, cos 30 setengah akar 3. Terus sin 60 setengah akar 3. Nah, berarti seperti ini ya jawabannya. Lalu setelah kita memahami contoh soal yang tadi, kita masuk ke identitas trigonometri. Identitas trigonometri yaitu adalah cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Dan cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, ini kan seperti bentuk, ini kan bentuk kuadrat. 1 itu kan sama aja 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan. Jadi 1 min cos dikali 1 plus cos. Dan ini 1 min sin kali 1 plus sin. Seperti ini ya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami ya. Mohon maaf bila tadi ada suara yang agak mengganggu karena kondisi di rumah saya itu lagi hujan, sehingga suaranya mungkin akan kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.